Selamat pagi, nama saya Ahmad Mumin Faisal dari Prodi Teknologi Informasi. Pada video ini saya akan membuat sebuah program untuk menjawab tugas mandiri 1 mata kuliah algoritma dan pemrograman. Sebelum itu, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Bernardus Anggoseno Aji selaku dosen mata kuliah algoritma dan pemrograman, karena atas bimbingan beliau maka pembuatan video ini tidak terkendala atas apapun juga. Oke, langsung saja. Karena kita jelas-jelas membutuhkan nama, maka kita membutuhkan sebuah library yang bisa memunculkan string. Nah, dari sini kita lakukan perencanaan, yaitu untuk nama program kita bisa namai saja program sepak bola. Untuk initial state adalah kita memunculkan input berupa nama pemain, lalu goal tiap musim. Nah, berarti tiap musimnya itu tiga musim. Nah, lalu menit bermain tiap musim. Nah, musimnya adalah 3 musim juga. Lalu kita bikin final state-nya, keadaan yang kita harapkan untuk program ini, yaitu outputnya berupa nama pemain dimunculkan ulang, lalu rata produktif gol dalam 3 musim, dan juga lama bermain dalam 3 musim tapi dinyatakan dalam jam dan menit. Nah, seperti ini. Kita matikan komentarnya. Oke, jadi setelah itu kita perlu membuat sebuah kamus. Kamus yang pertama yang jelas kita butuhkan adalah nama. Kita pakai jar aja untuk nama. Diharapkan nama ini adalah paling banyak mengandung 50 karakter gitu. Lalu yang kita butuhkan adalah goal. Yang kedua goal. Goal ini akan kita setting sebagai float. Kenapa? Karena ketika di rata-rata dia akan menghasilkan koma agar lebih akurat. Ini goalnya, ingat bahwa goal yang ada kita butuhnya kan itu dalam 3 musim. Goal 1 itu musim pertama, goal 2 itu musim kedua, dan goal ketiga itu musim ketiga. Nah, untuk menit bermain kita setting integer saja. Karena apa? Karena menit bermain ini ketika dibagi nanti untuk menghasilkan jam, dia itu dapat menghasilkan tidak ada komanya, karena kan tidak perlu koma gitu. Nah, kita sudah membuat kamusnya. Oke, langsung saja kita ke algoritmanya. Yang pertama, kita butuh fflash ini escape-in agar nama yang dapat menampung spasi bisa bekerja dengan baik. Nah, lalu ini printf nama pemain sepak bola. Nama pemain sepak bola. Nah, seperti ini. Lalu ini kita tidak bisa memakai scan, karena scan ini tidak akan menerima cara yang ada spasinya, maka kita memakai gets nama. Jadi nanti input yang diberikan oleh user akan dimasukkan ke variabel nama ini yang berupa tipe data char. Oke, lanjut. Setelah itu maka ini gini aja, printf ini kita akan membuat input-input dalam tiap musim. Printf ini kita pakai aja gini, ini nama, ini musim pertama, ini musim 1 gitu.
Lalu setelah itu printf juga. Printf ini adalah untuk jumlah goal. Oke, jumlah goal. Nah, jumlah goal ini kita pakai T. Dia itu ketika pakai scan akan kita simpan dalam goal 1 karena dia ada di musim pertama. Dan tipe datanya apa? Goal 1 ini tipe datanya adalah %f float, dan ini kita tambahin dan karena dia scan ya. Lalu setelah kita minta jumlah goal, maka kita minta jumlah ini kita turunkan saja, kita turunkan biar rapi aja. Setelah jumlah goal kita minta menit printf nya menit bermain, menit bermain. Nah, menit bermain di scanf nya kita butuh specifier berupa %i karena integer tadi. Nah, nanti dia akan dimasukkannya ke kemana? Ke MP1 karena dia di musim pertama. Lalu agar lebih rapi aja, kita pakai printf ini untuk memisahkan saja ya, tidak terlalu penting tapi ya nggak apa-apa lah. Oke. Ya, sama dengan aja panjang lalu lalu kita ingat bahwa ini kita lakukan perulangan sebanyak 3 kali, maka ini ya tinggal dicopot aja. Tapi ingat bahwa copas ini kita mengganti musimnya. Nah, goalnya di sini otomatis masuk ke goal 2, di sini juga masuk ke MP2. Nah, lalu ini juga musim 3, goalnya masuk di goal 3 dan juga ini masuk ke MP3. Nah, kita ini udah selesai untuk meminta input dari user dan memasukkannya ke variabel yang berbeda-beda berdasarkan musim-musimnya. Lalu kita sekarang akan memunculkan input, maksud saya output. Nah, outputnya ini saya ulangi lagi aja deh. Output yang pertama jelas sekali berupa nama, yaitu kita pakai printf aja. Printf. Pertama kita tandain dulu bahwa di sini adalah history 3 musim terakhir. History 3 musim terakhir. Nah, karena ada histori musim terakhir ini, maka di bawahnya yaitu tadi kita memunculkan outputnya. Ini pakai ini aja. Oke, langsung. Yang printf pertama yang kita munculkan adalah jelas sekali berupa nama. Oke. Nama pemain sepak bola.
Ini pakai tab 3 kali agar rapi saja. Ingat bahwa nama pemain sepak bola ini berupa string, dan string ini kita ambil dari variabel nama. Gini. Ini kita turunkan. Nah, lalu yang kedua printf yang rata-rata produktif goal, rata-rata produktif goal dalam 3 musim, yaitu tipe datanya apa? Tipe datanya jelas sekali berupa float. Nah, float ini kita ambil dari mana? Nah, ini kita pakai rumus saja di sini. Kita ambil dari hasil bagi dari akumulasi goal yang kita dapat tadi, yaitu goal 1 tambah goal 3 tambah goal, maksud saya goal 2. Sebenarnya nggak apa-apa sih, komutatif namanya. Goal 3, nah ini dibagi dengan jumlah musimnya, yaitu 3. Seperti itu. Ini kita turunin. Nah, oke. Yang ketiga, yang terakhir ini diminta berupa apa? Lama bermain. Nah, lama bermain ini perhatikan bahwa lama bermain ini berupa jam dan menit. Kita tidak akan menemukan koma di sini, sehingga hasilnya juga haruslah integer agar nanti hasil baginya tidak menyisakan komanya tadi. Itu baginya. Nah, integer jam dan juga integer. Ini saya ada salah sedikit. Integer jam dan juga integer menit. Nah, ini kita hasilkan dari yang integer ini, specifier yang pertama kita pakai rumus yang pertama, ya akumulasi dari goal ketiga musim dibagi dengan 60, karena 1 jam itu 60 menit, sehingga ketotalannya ketika dibagi 60 maka dia akan menghasilkan jamnya itu tadi berapa jam. Nah, lalu untuk specifier yang kedua kita juga pakai akumulasinya, tapi dimodulkan dengan 60, karena ini sisanya akan menggambarkan menitnya, seperti itu ya. Oke, ini sudah selesai sebenarnya. Langsung aja kita coba build and run. Ini saya salah, ini harusnya MB ya, MB1, MB2 dan juga menit bermain MB3. Ini juga MB1 tambah MB2 tambah MB3. Oke, kesalahannya sudah saya perbaikin. Langsung kita. Nah, oke. Nama pemain sepak bola katakanlah Antoine Griezmann. Ini pemain favorit saya. Jumlah gol pada yang pertama, sepertinya ada problem di sini. Itu di gol yang pertama. Oh ya, ini tidak boleh ada nanti jelek. Belum scan jangan ada \n. Oke, gas.
Nama pemain katakanlah Antoine Griezmann. Jumlah gol katakanlah ada 23 deh. Menit bermain pada musim pertama dia bermain selama 623 menit. Untuk jumlah gol pada musim kedua katakanlah dia 25. Lalu menit bermainnya adalah 657 menit. Untuk musim ketiga katakanlah ada dia pada puncaknya 31 gol. Menit dengan menit bermain berupa sebanyak 723 menit. Nah, akhirnya nama pemain sepak bola Antoine Griezmann rata-rata produktif golnya dalam 3 musim. Tiap musimnya dia akan rata-ratanya 26,3 gol. Nah, untuk lama bermain dia itu bakal dijumlahkan semuanya ini itu lalu dibagi 60 tanpa adanya sisanya komanya, itu dia akan muncul sebagai jam, dan sisanya dari pembagian dengan 60 maka dia akan memunculkan menit. Seperti itu dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun kesalahan coding. Saya ucapkan terima kasih dan juga sampai jumpa.